Bab 291, Rumput Jiwa Kehidupan. Mata Wong Xiaolong dan Yao Fei bertemu sebentar dan kemudian keduanya memalingkan muka. Karena Yao Fei ini datang ke sini, ke Tanah Bedlam, maka dia harus tinggal di sini selamanya. Kilatan niat membunuh melintas di mata Wong Xiaolong. Beberapa saat kemudian, pintu aula perusahaan lelang ditutup, menandakan dimulainya pelelangan. Lelang dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan murid gelap yang bersemangat dan mahkota penuh rambut putih, satu-satunya juru lelang bermutu tinggi di kota Myriad Gods, bernama Fang Dong. Berdiri di atas panggung, Fang Dong menjelaskan beberapa aturan lelang dan hal-hal yang perlu diperhatikan secara jujur, lalu dengan cepat melanjutkan dengan barang lelang pertama. Item lelang pertama bukanlah ramuan jenis apapun, juga bukan pelet roh atau batu roh. Itu adalah pedang tajam bernama Darah Iblis. Pedang pendek itu pendek, dengan tubuh hitam marun gelap, seolah-olah dilumuri lapisan darah berwarna hitam. Menurut pengantar Fang Dong, pedang setan darah ini adalah senjata yang ditinggalkan oleh seorang prajurit Saint Rei Alam bernama Chen Fei dari 1000 tahun yang lalu. Pedang pendek itu sangat tajam dan kemampuannya yang paling menakutkan adalah bisa menyedot darah, menghisap darah musuh. Korban yang jatuh di bawah pedang pendek ini, ketika mereka mati, semua darah di tubuh mereka akan disedot hingga kering, mirip dengan mayat mumi. Ketika para prajurit yang hadir di aula pelelangan mendengar bahwa darah iblis memiliki kemampuan yang mengerikan untuk menyedot darah musuh, mata mereka menyala dengan jelas. Bagi mereka, yang tinggal di Bedlam di mana pembunuhan terjadi setiap hari, senjata yang bagus sangat penting untuk peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Namun, ketika Fang Dong mengungkapkan harga penawaran untuk pedang pendek itu, mayoritas prajurit di bawah menarik napas tajam. 50 juta. 50 juta koin emas, dan itu hanya harga awal. Meskipun untuk beberapa kekuatan besar dan keluarga jumlah 50 juta tidak banyak, itu tetap tidak seperti kerikil di pegunungan. Saat suara Fang Dong berhenti, sudah ada orang yang menawar 60 juta. 60 juta. Peningkatan 10 juta dalam sekejap, para prajurit menoleh untuk melihat kamar pribadi 61 juta. Sementara semua orang masih syak, suara lain terdengar. 70 juta. Kamar pribadi 6 lagi. Harganya terus naik dan tak lama kemudian pecah 100 juta. Terlepas dari berapa harga yang ditawarkan orang lain, tamu di kamar pribadi 6 menaikkannya 10 juta setiap kali. Sepanjang waktu, Wong Xiaolong duduk dengan tenang. Meskipun Blood Demon Cutlass tampak seperti senjata yang bagus, baginya, yang memiliki Blades of Asura, menawar untuk Demon Blood adalah mubazir. Pada akhirnya, pedang pendek darah iblis dibeli oleh kamar pribadi nomor 6 seharga 110 juta. Item lelang kedua setelah pedang darah iblis adalah kotak batu giok yang berisi 3 batang herba roh rumput jiwa-jiwa, ramuan roh yang sangat langka. Setiap batang Life Soul Brass itu berusia di atas 1000 tahun. Nilai setangkai Life Soul Herb yang lebih tua dari 1000 tahun tidak dapat diukur. Menyaksikan 3 batang Life Soul Brass di atas panggung, mata Wong Xiaolong menjadi cerah. Jika dia mengambil 3 batang rumput jiwa kehidupan ini, seni boneka kuno dan kultivasi mandat jiwa pasti dapat memiliki terobosan lain, menggandakan kekuatan-kekuatan spiritualnya, mungkin 3 kali lipat atau bahkan lebih. Untuk 3 batang Life Soul Brass ini, harga awalnya masing-masing 30 juta, ketiganya dilelang bersama dengan harga awal 90 juta. Lelang Fang Dong secara singkat menjelaskan banyak kegunaan Life Soul Brass, akhirnya menyatakan bahwa ketiga batang Life Soul Brass akan dilelang bersama. Kali ini, tidak seperti sebelumnya, aula itu sunyi. Tidak ada yang mengajukan tawaran cepat. Meskipun Life Soul Brass adalah ramuan roh yang sangat bermanfaat bagi jiwa, seseorang perlu melengkapi dosisnya dengan teknik kultivasi kekuatan spiritual untuk mendapatkan manfaat yang sebenarnya. Jika tidak, efeknya hampir tidak akan mencapai minimum, terlebih lagi, tidak banyak teknik kultivasi kekuatan spiritual yang tersedia. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang tertarik dengan Life Soul Brass. 100 juta. Setelah keheningan singkat, seseorang akhirnya mengajukan penawaran. Semua orang di aula berpaling untuk melihat, sekali lagi itu adalah kamar pribadi nomor 6. 110 juta. Datang kenaikan gaji dari kamar pribadi nomor 7. 150 juta.
kamar pribadi nomor 6. 150 juta. Kamar pribadi nomor 6 melonjak harga 40 juta lebih tinggi, menakuti semua orang di aula di bawah. Suara-suara terkejut meletus di aula. Wong Xiaolong tetap pendiam, tidak menunjukkan ketidaksabaran untuk bergabung. Namun, pada 150 juta, kamar pribadi nomor 7 menjadi tenang. Jelas bahwa ahli di dalam tidak merasakan 3 batang live soul beras bernilai 150 juta, meskipun langka. Adakah orang lain yang ingin menawarkan harga yang lebih tinggi? Keheningan singkat berlalu, juru lelang Fang Dang mengamati kerumunan dan bertanya. Yang diterima Fang Dang hanyalah keheningan. 150 juta, sekali, melihat tidak ada yang menanggapi, Fang Dang menyatakan. 150 juta, 2 kali. Ketika orang-orang yang hadir mengira tidak akan ada yang menawar, sebuah suara tiba-tiba terdengar, 160 juta. Tertegun, orang-orang berbalik untuk melihat sumbernya. Wong Xiaolong yang ingin menawar juga terkejut, karena orang itu adalah Yao Fei. Wong Xiaolong mencibir dengan dingin, dia tidak menyangka Yao Fei juga akan tertarik dengan 3 batang live soul beras ini. 170 juta. Suara Wong Xiaolong terdengar. Mendengar suara Wong Xiaolong, Yao Fei berbalik, 2 pasang mata terkunci dengan niat buruk. 180 juta. Yao Fei mengajukan tawaran, matanya dipenuhi embun beku yang menatap ke arahnya. 190 juta. 200 juta. Suara Wong Xiaolong dan Yao Fei terdengar gayung bersambut di aula lelang, masing-masing menaikkan tawaran sebesar 10 juta setiap kali, dengan cepat menaikkan harga menjadi 200 juta. Saat ini, kamar pribadi 6 telah berhenti menawar. Orang-orang di aula tercengang saat masing-masing ahli mencoba menebak identitas Wong Xiaolong dan Yao Fei. Lagi pula, sebagian besar kekuatan besar tidak bisa begitu saja membuang 200 juta hanya untuk menawar 3 batang live soul grass. 210 juta. Mendengar Yao Fei menaikkan harga penawaran menjadi 200 juta, Wong Xiaolong berteriak, tidak gentar. Niat membunuh yang kuat berkedip-kedip di mata Yao Fei, jari-jarinya menggali telapak tangannya, tetapi perlahan-lahan menjadi rileks. Anehnya, Yao Fei tidak melanjutkan menawar, sehingga, pada akhirnya, Wong Xiaolong mendapatkan 3 batang live soul beras seharga 210 juta koin emas. Wong Xiaolong menyimpan live soul beras di cincin Asura setelah dia membayarnya. Matanya menatap Yao Fei tanpa banyak ekspresi, dia secara alami bisa menebak apa yang direncanakan Yao Fei. Kemungkinan besar, Yao Fei berencana untuk membunuhnya setelah pelelangan, meraih live soul beras pada saat itu sama saja. Setelah live soul beras, sekitar 20 barang dilelang. Setiap barang langka dan berharga dan suara penawaran terdengar tanpa henti di aula lelang, tetapi meskipun demikian, baik Wong Xiaolong maupun Yao Fei tidak menawar hal lain. Selanjutnya, item lelang kami adalah batu roh kelas 1. Setelah menyegel kesepakatan untuk beberapa kayu roh, Fang Dang memperkenalkan item berikutnya. Batu roh kelas 1. Mata Wong Xiaolong berbinar. Akhirnya, mereka telah mengangkat batu roh tingkat 1. Ini adalah tujuan utama Wong Xiaolong dalam menghadiri lelang City of Myriad of Gods ini. Nilai dan penggunaan batu roh tingkat 1, saya yakin semua orang di sini sudah tahu dan saya tidak perlu menjelaskan. Kali ini, ada total 59 buah batu roh kelas 1, harga penawaran mulai dari 500 juta, suara Fang Dang terdengar di aula. 500 juta. Banyak ahli di balai lelang mau tak mau bergidik ketika jumlahnya disebutkan. 500 juta dianggap sebagai harga setinggi langit di Bedlamlands. 600 juta. Saat ini, suara Zhao Chen datang dari kamar pribadi nomor 9. 600 juta. Aula lelang langsung terdiam mendengar suara Zhao Chen. Bab 292, Chuan muda kami ingin melihatmu. 600 juta. Mendengar angka ini membuat hati banyak ahli di balai lelang melonjak. Harga penawaran awal cukup mengerikan, mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang akan menaikkan harga 100 juta pada langkah pertama. Ini terdengar seperti suara bangsawan muda Zhao Chen. Muda noble Zhao Chen kota dosa? Aula lelang mendidih dengan bisikan. Karena Zhao Chen tidak menyamarkan suaranya dengan care apapun, orang-orang di aula lelang segera menebak pemilik suaranya. Zhao Chen.
Wang Xiaolong mengerutkan kening, dia tidak menyangka Zhao Chen ini akan tertarik dengan kumpulan batu roh kelas 1 ini. Pakar lain yang tertarik dengan kumpulan batu roh kelas 1 ini ragu-ragu mendengar suara Zhao Chen. Mayoritas orang merasa was-was tentang identitas Zhao Chen. Kamar pribadi nomor 9 menawarkan 600 juta, apakah ada orang lain dengan tawaran lebih tinggi? Beberapa detik kemudian, Lelang Fang Dang mengamati kerumunan dan bertanya, 700 juta. Ketika semua orang mengira tidak akan ada orang yang menaikkan tawaran, suara nyaring terdengar dari kamar pribadi nomor 12, menimbulkan keributan lain di aula lelang. 700 juta. Aku ingin tahu siapa orang ini, berani menantang bangsawan muda Zhao Chen, tanda seru. Tanda petik ganda tutup. Banyak yang menduga bahwa orang ini mungkin senior Hyun Xiong dari kota Millennium. Mengetahui sepenuhnya bahwa itu adalah Zhao Chen, hanya ada segelintir orang yang masih berani menawar. Tidak diragukan lagi, orang itu pasti salah satu dari 10 ahli terkuat di tanah Bedlam, senior Hyun Xiong. Di dalam kamar pribadi 9, kerutan kecil muncul di alis Zhao Chen. Orang lain mungkin tidak bisa mengenali suara Hyun Xiong, tapi dia bisa. Bertahun-tahun yang lalu, Hyun Xiong pernah mengunjungi Sin Palace. Pada saat yang sama, lelaki tua berambut perak yang berdiri di sisi kiri di belakang Zhao Chen mendekat, berkata, "Cuan muda, karena senior Hi, apakah kita?" tanda tanya. Zhao Chen mendengus dengan acuh, "Senior Hi. Jadi apa, apakah kita takut padanya?" Mendengar ini, lelaki tua berambut perak itu tidak berani membujuk lebih jauh dan mundur ke posisinya. 800 juta. Zhao Chen melambaikan tangannya dan dengan kejam menambah 100 juta lagi. 800 juta. Suaranya bergema seperti ombak yang menerjang, menghantam aula lelang di bawah. 900 juta. Saat suara Zhao Chen terdengar, suara Hyun Xiong mengikuti. 1 miliar. 1 miliar 100. Ruang lelang lainnya sunyi, hanya suara Zhao Chen dan Hyun Xiong yang bergema. Para ahli di bawah bergidik setiap kali Zhao Chen dan Hyun Xiong memanggil. 1 miliar 100. Konsep macam apa itu? 1 miliar 100 koin emas yang dikumpulkan bersama mungkin lebih tinggi dari gunung setinggi 100 zhuang. Nyatanya, koin emas sebanyak itu cukup untuk merebut kembali sebuah sungai. Mendengarkan perang harga Zhao Chen dan Hyun Xiong, bahkan Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya di dalam. Dia mampu membayar harga 1 miliar 100, tetapi Hyun Xiong tertarik pada kumpulan batu roh kelas 1 ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Xiaolong. Karena itu, dia hanya bisa menyerah, tidak perlu membuat konflik dengan Hyun Xiong untuk batu roh ini. Selain itu, dia tidak terburu-buru untuk memiliki batu roh kelas 1 ini. Wang Xiaolong melihat sekeliling dan sekali lagi pandangannya tertuju pada siluet Yaofei. Dari kursi Wang Xiaolong, dia memiliki pandangan yang jelas tentang profil Yaofei, menyaksikan Yaofei duduk di sana tanpa bergerak dengan sikap termenung. Setelah live show brass, seperti Wang Xiaolong, Yaofei tidak menawar hal lain. Pada akhirnya, kumpulan batu roh kelas 1 dibeli oleh Hyun Xiong dengan 2 miliar 200. Di dalam kamar pribadi 9, mata Zhao Chen menjadi dingin. Item lelang berikutnya adalah bilah besar yang dipatahkan oleh entitas yang tidak diketahui. Tubuh yang tersisa dari bilah besar yang patah itu dipenuhi dengan tulisan dan diagram bahasa kuno yang padat. Pedang patah besar ini ditentukan sebagai peninggalan kuno setelah diperiksa oleh ahli kami. Lelang Fang Dang menjelaskan. Meskipun kita tidak dapat menentukan dari bahan apa bilah besar ini dibuat, bilah itu memotong baja seolah-olah itu adalah lumpur. Selanjutnya, terukir pada tubuh pedang besar adalah keterampilan pedang kuno. Ini mungkin tidak lengkap, tapi pakar kami telah memastikannya setidaknya menjadi keterampilan bertarung peringkat surga. Sebuah keterampilan pedang peringkat surga atau di atas. Terlepas dari itu yang tidak lengkap, itu sudah cukup untuk membangkitkan minat banyak ahli di balai lelang. Wang Xiaolong mengarahkan indera spiritualnya, membungkus bilah besar yang patah itu. Karena tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu, dia langsung kehilangan minat. Keterampilan pedang peringkat surga menggoda, sayang sekali itu tidak lengkap, belum lagi dia tidak kekurangan keterampilan bertarung. Pedang patah besar ini dibeli oleh tamu di kamar pribadi 2.
Selanjutnya adalah teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tiada bandingnya. Suara Achetioner Fangdang bergema sekali lagi. Teknik 1000 hebat. Jari pemecah angin tak tertandingi. Seluruh aula lelang meledak dengan kegembiraan. Sebagian besar orang yang hadir di pelelangan kali ini telah mengarahkan pandangan mereka pada dua barang tersebut. Teknik 1000 hebat dan jari pemecah angin tanpa tanding adalah keterampilan peringkat surga. Lelang Fangdang melanjutkan, saya yakin semua orang menyadari apa itu teknik kultivasi peringkat surga atau keterampilan bertarung, jadi saya tidak akan membuang waktu lagi. Tanda petik ganda tutup. Menurut persyaratan pemilik, teknik 1000 besar dan jari pemecah angin tanpa tanding akan dilelang bersama, dan harga penawaran mereka mulai dari 20 miliar. 20 miliar. Aula lelang yang bising menjadi sunyi senyap sehingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri di telinga mereka. 20 miliar. Beberapa ahli hampir berhenti bernapas di tempat. Mereka sudah tahu teknik 1000 besar dan jari pemecah angin tanpa tanding akan mendapatkan harga selangit, tetapi 20 miliar terlalu mengerikan. Siapa yang bahkan memiliki kemampuan untuk mengambil 20 miliar sekaligus? Di Bedlamlands, hanya sedikit orang yang memiliki latar belakang itu. Alis Yaovi berkerut erat, lebih dari 20 miliar tidak banyak untuk keluarga Yao-nya, tetapi koin emas yang dia miliki saat ini hampir tidak cukup. 20 miliar 100. Suara Zhao Chen terdengar di aula yang sunyi. Setelah Zhao Chen, suara Hyun Xiong mengikuti di belakang, seperti adegan sebelumnya, ketika keduanya berjuang untuk batu roh kelas 1, suara Zhao Chen dan Hyun Xiong memanggil satu demi satu. Wang Xiaolong duduk dengan tenang, menyaksikan segala sesuatunya terungkap. Baginya, tidak penting apakah Zhao Chen atau Hyun Xiong yang mendapatkan teknik 1000 besar dan jari pemecah angin yang tak tertandingi. Pada akhirnya, teknik kultivasi peringkat surga dan keterampilan bertarung dibeli oleh Zhao Chen seharga 30 miliar. Item berikutnya adalah herculean King Jade, juga item terakhir pelelangan, dan potongan herculean King Jade kuno ini dibeli oleh Hyun Xiong dengan harga yang curam sedikit di atas 30 miliar. Dengan itu, pelelangan berakhir. Kali ini, meskipun Wang Xiaolong gagal mendapatkan batu roh kelas 1, dia tidak pergi dengan tangan kosong. Dengan 3 batang live soul grass berusia lebih dari 1000 tahun, Wang Xiaolong memimpin Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Enceng keluar dari balai lelang. Ketika Yao Fei melihatnya, sosoknya berkedip, menghalangi tepat di depan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, hehe, kamu tidak pernah mengira akan bertemu denganku di sini, kan? Saat dia mengatakan itu, energi gelap berfluktuasi di sekitar Yao Fei. Apa, kamu ingin bertarung di sini? Wang Xiaolong menghadap ke sisi lain, ekspresi tidak peduli di wajahnya. Perkelahian dan pembunuhan adalah norma di tanah Bedlam, tetapi meskipun demikian, pertempuran dilarang di 10 kota utama. Bahkan ahli alam Sein pun tidak akan berani melanggar aturan ini, bertarung di dalam kota. Yao Fei memelototi Wang Xiaolong dengan dingin, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun di dalam City of Myriad Gods ini. Mudah-mudahan, Anda bisa bersembunyi di sini selamanya dan tidak pernah melangkah keluar kota. Yao Fei menghilang di antara kerumunan dengan goyangan setelah menjatuhkan hukuman kepada Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menatap siluet Yao Fei, seringai dingin muncul di wajahnya saat dia berbalik untuk pergi. Namun, ketika Wang Xiaolong berbalik, 2 pemuda datang ke arahnya. Sekilas Wang Xiaolong mengenali mereka, kedua pemuda ini adalah bagian dari penjaga Zhao Chen. Kedua pemuda itu berhenti di depan Wang Xiaolong, menghalangi jalannya. Bajingan kecil, Chuan muda, kami ingin bertemu denganmu, ikutlah dengan kami untuk perjalanan kecil. Menghentikan langkah Wang Xiaolong, salah satunya berkata dengan nada meremehkan sambil menyeringai lebar. Bab 293, jadi, seperti ini. Chuan muda, Anda ingin melihat saya? Wang Xiaolong melirik kedua pemuda sombong itu, bagaimana jika saya menolak, tanda tanya. Idealnya, Wang Xiaolong memilih untuk tidak berkonflik dengan Zhao Chen ini, tapi dia bukan kesemek lembut yang bisa dicubit atau diremas semua orang sesuka mereka. Menolak? Chen Chong dan Zhang Chu bertukar pandang di antara mereka sebelum tertawa dengan sikap kurang ajar. Masih tertawa, Chen Chong berkata,
Bajingan kecil, mungkin kamu tidak tahu siapa tuan muda kita. Tuan muda kita adalah bangsawan muda Zhao Chen. Di tanah Bedlam, masih ada orang yang berani menentang kata-kata tuan muda kita. Tuan muda kami memerintahkan Anda untuk pergi menemuinya, itu adalah kehormatan terbesar Anda. Zhang Qiu mencibir, bajingan kecil, saya menyarankan Anda untuk mengikuti kami dengan patuh, jika tidak, hehe. Wang Xiaolong tetap acuh tak acuh, jika tuan muda Anda ingin melihat saya, katakan padanya untuk berguling sendiri. Tidak menunggu untuk melihat reaksi kedua pemuda itu, Wang Xiaolong melihat ke Qin Yang dan tiga lainnya, berkata, ayo pergi. Ya, tuan muda. Berputar. Chen Chang dan Zhang Qiu sangat marah mendengar Wang Xiaolong benar-benar berani memberitahu tuan muda mereka untuk berguling bahkan setelah mengetahui identitasnya. Bajingan, kamu mencari kematian. Chen Chang memukul tinjunya dengan marah ke arah Wang Xiaolong. Mengikuti pukulan kuat itu adalah bayangan nyata dari rahang harimau yang terbuka lebar. Merasakan fluktuasi energi yang kuat datang padanya, Wang Xiaolong tidak berani meremehkan musuh. Kakinya dengan cepat mundur saat tangannya membentuk kepalan dan meninju Great White Divine Fist. Tinju kekosongan agung, halus, namun nyata pada saat berikutnya, realitas dan ilusi tumpang tindih, bertabrakan langsung dengan kepalan harimau. Sebuah ledakan menggelegar bergema, mengangkat tirai pasir dan debu. Tubuh Wang Xiaolong bergetar, mundur lebih dari 10 meter ke belakang, namun, Chen Chang juga mundur lebih dari 10 meter. Anda. Chen Chang tercengang ketika dia menatap Wang Xiaolong. Dia adalah ahli Orde ke-8 Xiantian akhir dan dia bisa melihat bahwa Wang Xiaolong bahkan belum menembus ke Orde ke-8 awal. Zhang Qiu tidak terkecuali. Berat, tidak heran kamu begitu sombong, mengandalkan beberapa titik kekuatan ini. Zhang Qiu menyeringai mengejek, apakah menurutmu hanya dengan kekuatan sebanyak ini kamu dapat menentang perintah tuan muda kita? Tanda seru. Biarkan saya mencerahkan Anda, bahkan jika Anda adalah seorang ahli alam saint, hanya ada kematian dalam menentang tuan muda kita. Cahaya gelap keluar dari tubuh Zhang Qiu, kedua tangan membentuk cakar, menebas ke arah Wang Xiaolong. Lebih dari selusin lampu gelap berubah menjadi puluhan ular setebal lengan orang dewasa, melebar ke arah Wang Xiaolong. Zhang Qiu adalah Horde ke-9 Xiantian awal, hanya perbedaan kecil, tetapi serangannya berkali-kali lebih kuat daripada Chen Chang. Mata Wang Xiaolong menyipit, ekspresinya berubah suram. Kedua tangannya menyerang dan cincin emas bersinar menembus udara. Di mana cincin emas lewat, semua serangan melambat dan secara bertahap berhenti di udara. Zhang Qiu tercengang, keterampilan bertarung macam apa ini? Tanda seru. Pada saat ini, Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya bergerak, meledakkan lusinan ular hijau muda. Siapa ini? Sangat berani untuk bertarung di dalam City of Myriad Gods. Dari jauh terdengar suara bergemuruh, gema-bergema di jalanan, bahkan struktur bangunan pun tampak berguncang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, tim penjaga kota yang mengenakan baju besi hitam mengkilap muncul menunggangi tunggangan harimau bumi, berlari kencang ke tempat kejadian. Melihat ini, Chen Chang dan Zhang Qiu tidak punya pilihan selain berhenti. Beberapa saat kemudian, tim penjaga kota tiba. Seorang pria paruh baya yang tampak seperti kapten dari tim menyenggol tunggangan harimau bumi lebih dekat, berhenti di depan Wang Xiaolong dan yang lainnya. Kapten Wang. Melihat pria paruh baya itu, Zhang Qiu menangkupkan tinjunya dan menyapa sambil tersenyum. Wang Hai terkejut, melihat keduanya adalah Chen Chang dan Zhang Qiu, dia tertawa dan berkata, jadi itu adalah saudara Zhang Qiu dan Chen Chang. Wang Hai turun dari punggung binatang harimau saat dia melakukannya. Wang Xiaolong berdiri di tempatnya, menonton. Mengejutkan melihat bahwa Chen Chang dan Zhang Qiu akrab dengan kapten penjaga kota City of Myriad Guard. Menilai dari sapaan mereka, mereka tampaknya berhubungan baik juga. Dia menunggu dengan penuh harap untuk melihat bagaimana kapten ini akan menangani masalah ini. Pada saat ini, Zhang Qiu melanjutkan untuk menjelaskan situasinya dengan senyuman, Kapten Wang, Anda benar-benar tiba di waktu yang tepat. Dengan satu jari menunjuk ke arah Wang Xiaolong, Zhang Qiu melanjutkan, kami memiliki beberapa dendam sebelumnya dengan ini pun, kami tidak berharap dia menyergap kami saat kami tidak memperhatikan. Wang Hai mengangguk, jadi seperti ini,
Lalu, ekspresinya menjadi dingin saat dia menoleh untuk melihat ke arah Wang Xiaolong. Berat, apa kau tidak tahu dilarang bertarung di dalam kota Myriad Gods? Tanpa menunggu Wang Xiaolong menjelaskan, Wang Hai melambai ke bawahannya di belakang, tangkap semuanya dulu, lempar ke penjara bawah tanah. Ya, Kapten. Tim penjaga kota dengan cepat mengepung kelompok 5 orang Wang Xiaolong. Hasil ini menimbulkan ejekan di wajah Wang Xiaolong. Karena ini adalah cara yang ingin mereka mainkan, dia tidak keberatan membantai jalan keluarnya. Saat Wang Xiaolong hendak memanggil Blades of Asura, bersiap untuk membiarkan darah mengalir, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kehampaan di atas, berhenti. Suara itu tidak keras tetapi mengandung kekuatan pencegahan yang kuat yang menghancurkan keberatan apapun. Semua orang berpaling untuk melihat. Seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan jubah murbei berjalan mendekat, di dada jubahnya tersulam lambang binatang langit berkepala 2, dan di sekeliling binatang itu ada api merah menyala yang sangat hidup. Menyadari kedatangan orang ini, wajah Chen Chang dan Zheng Qiu menegang, sedikit pucat. Pada saat berikutnya, Wang Hai bergegas maju untuk menyapa lelaki tua itu, "Salam Senior Hi." "Senior dia?" Nama itu terlintas di benak Wang Xiaolong, "Hi Yun Xiong." Orang tua ini tidak lain adalah Hi Yun Xiong dari Millennium City, salah satu dari 10 prakar berdlam Lance Hi Yun Xiong. Hi Yun Xiong mengabaikan Wang Hai, berjalan lurus ke arah Wang Xiaolong saat matanya mengamatinya dari atas ke bawah. Ada pujian di matanya, menggosok janggutnya yang hampir tidak ada dengan sikap menghargai. Hi Yun Xiong tersenyum, "Bukan anak nakal, apakah kamu tertarik untuk memujaku sebagai tuanmu?" Menyembah Hi Yun Xiong sebagai tuan. Orang-orang yang berkumpul di dekatnya tercengang mendengar kata-kata Hi Yun Xiong, terutama Wang Hai, Chen Chang, dan Zheng Qiu, mulut mereka ternganga. Wang Xiaolong diam-diam berkeringat, jika dia tidak tahu bahwa lelaki tua di depannya ini adalah Hi Yun Xiong, dia pasti curiga apakah lelaki tua ini gila. Sebelum Wang Xiaolong bisa menjawab, Zheng Qiu melangkah maju, bertualang dengan hati-hati, "Senior Hi, anak ini adalah seseorang tuan muda kita." Namun, kalimatnya belum selesai ketika Hi Yun Xiong menjentikan lengan jubahnya dan Zheng Qiu merasa seolah-olah dia menabrak gunung yang tinggi. Seluruh tubuhnya tertembak dalam teriakan tragis sampai dia mencapai ujung jalan. Menabrak trotoar jalan, bahkan tidak ada suara mendengus. "Aku, Hi Yun Xiong, sedang berbicara, ini bukan tempat di mana seorang budak sepertimu bisa menyela." Hi Yun Xiong mengejek, bahkan tidak berbalik untuk melihat. Chen Chang melihat ke ujung jalan di mana mayat Zheng Qiu terbaring, dia sangat ketakutan bahkan tulang-tulangnya menggigil, jatuh terlebih dahulu ke tanah. Wang Hai dan tim penjaga kota berkeringat deras, tampak pucat seperti spray putih. Hi Yun Xiong menuding Chen Chang, dan dia terlempar ke belakang beberapa ratus meter jauhnya, darah muncrat dari mulutnya saat dia mendarat. "Kembalilah dan beritahu si bocah Zhao Chen bahwa aku menyukai anak ini." Suara Hi Yun Xiong yang ringan dan singkat terdengar. Ya, terima kasih banyak atas belas kasihan Senior Hi dalam menyelamatkan hidupku." Chen Chang melarikan diri dengan panik setelah serangkaian kobuto, hanya dalam beberapa detik, sosoknya menghilang di kerumunan. Wang Hai merasakan rasa haus yang gatal di tenggorokannya, berdiri di sana dan tidak berani bergerak. "Kenapa kamu tidak kabur?" Hi Yun Xiong membentak Wang Hai. Ya, Senior Hi." Segera, bahkan tanpa naik ke tunggangannya, dia memimpin bawahannya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Bab 294, kembali menjelajahi Broken Tiger Rift. Saat Wang Hai dan penjaga kota melarikan diri lebih jauh, Wang Xiaolong mengambil kembali pandangannya, menatap Hi Yun Xiong. Dia benar-benar tidak tahu apa tentang dia yang cukup disukai Hi Yun Xiong untuk menerimanya sebagai murid. Hi Yun Xiong adalah salah satu dari 10 prakar teratas di tanah Bedlam. Selama dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang yang ingin menjadi muridnya dapat berbaris sejauh 100 mil. Seolah-olah Hi Yun Xiong melihat keraguan Wang Xiaolong, dia tertawa ringan, "Berat, kamu pasti bingung tentang alasan aku ingin menerimamu sebagai muridku. Sejujurnya, saya mempraktikkan semacam hukum rahasia yang secara kasar dapat memperkirakan bakat seseorang, terlebih lagi, karakter Anda sangat cocok dengan saya." Wang Xiaolong bingung, sesederhana itu? Namun,
Hukum rahasia Hyun Xiong yang dapat memperkirakan bakat seseorang mengejutkan Wang Xiaolong, teknik seperti itu memang sedikit menakutkan. Bahkan jika itu hanya perkiraan kasar. Hyun Xiong melanjutkan, berat, sampai sekarang, kamu belum berkultivasi selama 100 tahun, kan? Kurang dari 100 tahun dan Anda sudah bisa mengalahkan puncak Orde ke-8 Xiantian akhir. Tingkat bakat ini, di antara para jenius yang saya temui, Anda dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 teratas. 100 tahun. Wang Xiaolong tersenyum, jika Hyun Xiong tahu dia baru berusia 20-an, bagaimana reaksinya? Kebanyakan orang pada umumnya, begitu mereka memasuki alam Xiantian, akan menggunakan beberapa teknik rahasia atau meminum ramuan tertentu yang membuat mereka terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Oleh karena itu, sulit untuk menebak usia sebenarnya seseorang hanya dengan menilai dari penampilannya saja. Bagaimana? Kata-kataku akurat, melihat bahwa Wang Xiaolong tetap diam sepanjang waktu. Hyun Xiong berpikir Wang Xiaolong menyetujui penilaiannya, sambil tersenyum, dia berkata, berat, untuk saat ini, mari kita buat upacara penerimaan Koutou sederhana. Setelah kami kembali ke kota Milenium, saya akan mengirimkan undangan untuk upacara resmi dengan para ahli top sebagai saksi, kami akan melakukan upacara guru murid yang tepat pada saat itu. Ketika Hyun Xiong berasumsi bahwa Wang Xiaolong akan bersujud dengan gembira, Wang Xiaolong malah menggelengkan kepalanya, terima kasih banyak atas bantuan senior Hi sebelumnya, namun, saya memiliki seorang guru. Dalam benak Wang Xiaolong, dia hanya memiliki satu guru penguasa gerbang Asura sebelumnya, Renok Wang. Meskipun dia mengakui si Tianfu sebagai kakak senior dalam perjalanan ke kerajaan Buddha terberkati itu adalah keadaan yang tidak terduga dan itu hanyalah sebuah gelar. Hyun Xiong tampak tertegun sejenak, bocah ini benar-benar menolaknya. Kemudian dia menyeringai, dia telah menjelaskan tanpa memperkenalkan dirinya kepada bocah kecil itu, bocah ini pasti tidak menyadari identitasnya. Bocah cilik, kupikir kamu tidak tahu siapa aku, kan? Hyun Xiong tersenyum ramah, saya Hyun Xiong, castelan kota Milenium. Khawatir bahwa Wang Xiaolong mungkin masih hilang, dia menambahkan kalimat lain di akhir, salah satu dari 10 ahli berdalam lens. Wang Xiaolong tersenyum tak berdaya mendengar kata-katanya, senior Hi, aku tahu ini. Giliran Hyun Xiong menjadi bingung, mengerutkan kening, dia menatap lekat-lekat ke arah Wang Xiaolong. Bocah cilik ini tahu siapa dia, namun dia masih menolak untuk memujanya sebagai guru. Mengapa? Suara Hyun Xiong terdengar serius. Wang Xiaolong menjawab, dalam hati saya hanya memiliki satu guru. Hyun Xiong berhenti sejenak, di dunia roh bela diri, sebagian besar ahli alam saint memiliki lebih dari satu guru dalam hidup mereka, saya sendiri memuja 4 guru yang berbeda. Apa yang Hyun Xiong katakan adalah kebenaran umum, di Martial Spirit World, mayoritas ahli Saint Real memiliki lebih dari satu master. Meski begitu, Wang Xiaolong masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Hyun Xiong memandang Wang Xiaolong, tiba-tiba tekanan tak berwujud meledak dari tubuh Hyun Xiong, menyelimuti Wang Xiaolong, menyebabkan 4 lainnya, Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng terlihat pucat. Tapi, menghadapi tekanan dari Hyun Xiong, Wang Xiaolong tampak tenang, bahkan saat Hyun Xiong secara bertahap meningkatkan tekanannya. Pada saat berikutnya, tekanan yang mengeras dari Hyun Xiong mundur seperti air pasang, menghilang. Dia menatap Wang Xiaolong seperti ayam jantan yang kalah dalam pertandingan saat dia tersenyum, berkata, bocah cilik, karena seperti itu, aku tidak akan memaksamu, jika kamu berubah pikiran, carilah aku di Millennium City. Ini adalah medali Millennium, memancing medali berukuran liontin kecil, dia memberikannya kepada Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menerima medali keabu-abuan bertuliskan binatang langit berkepala 2. Binatang surgawi yang sama di jubah Hyun Xiong. Tanpa sepatah kata pun, tangan Hyun Xiong mengulurkan tangan, merobek ruang, tubuhnya masuk dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Menyimpan medali Millennium ke dalam cincin Asura, Wang Xiaolong kembali ke kediaman halaman kecil yang mereka beli dengan Qin Yang dan yang lainnya. Di sisi lain, di bagian selatan kota, di dalam rumah besar yang didekorasi dengan sangat indah, Zhao Chen sangat cemberut saat menatap tajam ke arah Chen Chen, yang sedang berlutut di depannya. Sampah.
Zhao Chen menendang Chen Qiang yang sedang berlutut di lantai tanpa ampun. Teriakan menyedihkan datang dari Chen Qiang saat dia terlempar ke sudut halaman. Tangan Zhao Chen menggenggam kursi di sampingnya, mengubahnya menjadi bubuk. Cahaya tajam yang intens berkilauan di mata Zhao Chen. Hyun Xiong ini bertindak melawanku setiap saat. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan kota milenium dan mempermainkan istri dan selirnya sampai mati. Semua penjaga di belakang Zhao Chen menundukkan kepala, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Hancurkan kota milenium. Bahkan Castellan Sin City tidak berani berbicara tentang menghancurkan Millennium City dengan enteng. Millennium City telah ada selama ribuan tahun, kekuatan di dalamnya sangat mengakar, apakah akan semudah itu dihancurkan? Zhao Chen berputar-putar ke arah lelaki tua berambut perak di belakangnya. Stuart Feng, awasi bocah Wang Xiaolong itu, begitu mereka meninggalkan kota Myriad Gods, segera laporkan kepadaku. Ya, Chuan muda. Pria tua berambut perak itu menjawab dengan hormat. Zhao Chen mengangguk saat cahaya bersinar di matanya. Bajingan kecil, selama kamu keluar dari kota Myriad Gods, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menentang perintahku, Zhao Chen. Jangan berasumsi hanya karena ada Hyun Xiong, orang tua berkabut itu, melindungimu sehingga aku tidak berani membunuhmu. Adapun Wang Xiaolong, dia memasuki Godly MT. Ksumi setelah tiba kembali ke halaman. Menelan ketiga batang live soul brass di aula kuil Ksumi, dia berkonsentrasi untuk berlatih seni boneka kuno dan mandat jiwa. Karena intervensi Hyun Xiong, Wang Xiaolong percaya bahwa Zhao Chen tidak akan bertindak melawannya di depan umum, setidaknya saat dia masih di dalam kota. Duduk bersila di tengah kuil Ksumi, Wang Xiaolong dengan jelas merasakan gelombang menyebar dari laut jiwanya saat kekuatan spiritualnya berkumpul menjadi pusaran energi, berputar seperti badai yang menderu-deru, dengan untaian energi biru terus berlipat ganda. Merasakan ini, Wang Xiaolong dengan cepat menjalankan seni boneka kuno dan mandat jiwa untuk menyerap energi ini. 10 hari berlalu. Di bawah penyempurnaan terus-menerus, energi di dalam ketiga batang live soul brass diserap oleh Wang Xiaolong. Akhirnya, lautan jiwanya kembali ke ketenangan sebelumnya, sementara di ruang di atas lautan jiwanya, naga hitam dan biru melayang, raungan naga bergema tanpa henti, memancarkan kekuatan naga ke segala arah. Pada saat yang sama Wang Xiaolong membuka matanya, mata neraka di tengah dahinya juga terbuka dan dua sinar merah tua muncul seperti badai petir. Setelah menyempurnakan 3 batang live soul brass, seni boneka kuno Wang Xiaolong akhirnya menembus ke tingkat ketiga, sangat meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan dikombinasikan dengan mata nerakanya, serangan spiritualnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wang Xiaolong dengan cerdik merasa bahwa setelah latihan kali ini, bahkan pertempuran ki dan kekuatan internalnya mendapat manfaat. Saatnya mengunjungi Broken Tiger Rift lagi, Wang Xiaolong memutuskan. Wang Xiaolong memiliki perasaan yang kuat bahwa Broken Tiger Rift adalah gunung 4 laut tersebut. Di kedalaman celah itu adalah tempat tinggal master suku dewa kuno itu, dia sangat yakin. Meskipun kekuatannya meningkat pesat selama bertahun-tahun ini, Wang Xiaolong masih merasa bahwa dia terlalu lemah. Mengabaikan ahli seperti Hyun Xiong, hanya menghadapi Yaofei atau Zhao Chen pada tingkat kekuatannya saat ini, itu akan menjadi pertempuran yang sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, dia harus menerobos ke alam Saint secepat mungkin. Bab 295, di bawah celah. Keluar dari kuil Ksumi, Wang Xiaolong memanggil Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng, memberitahu mereka bahwa dia akan absen selama beberapa hari ke depan, dan dalam periode itu, mereka harus tinggal dan menunggunya di kediaman. Setelah memberi mereka tugas tertentu, Wang Xiaolong mengeluarkan Godly MT. Ksumi, mengendalikannya untuk terbang ke arah Broken Tiger Rift, dia diam-diam meninggalkan kota Myriad Gods. Meninggalkan kota menggunakan Godly MT. Ksumi, Wang Xiaolong tidak perlu khawatir ditemukan oleh Zhao Chen. Segera, Wang Xiaolong tiba di Broken Tiger Rift, berdiri di tepi celah tajam yang sama, melihat ke bawah. Menatap bagian bawah yang gelap dan tak berujung, Wang Xiaolong memulai pertempuran dan kekuatan internalnya, dengan hati-hati menyesuaikan kecepatannya saat tubuhnya jatuh. Karena pengalaman sebelumnya,
Kali ini kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, 600 meter ke bawah, Wang Xiaolong terpaksa berubah menjadi fisik asura dan jiwa yang diubah dengan roh bela diri naga hitam secara bersamaan, dan pada jarak 1000 meter, dia memanggil roh bela diri naga birunya dan menyatu dengannya juga. Transformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembar, lapisan sisik naga hitam dan biru menutupi Wang Xiaolong seperti baju besi, namun dia masih merasakan angin dingin yang bertiup kencang, menyerang tubuhnya melalui sisik naga. Terlepas dari penghalang spiritual of figure ki di sekelilingnya, angin masih mempengaruhinya, efeknya minimal. Energi dingin yang sangat dingin secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh Wang Xiaolong, membekukan darah di pembuluh darahnya, bahkan ki pertempuran di dalam laut ki menunjukkan tanda-tanda mengeras. Sebenarnya ada energi es yang mengerikan di dunia martial spirit ini. Wang Xiaolong berusaha keras untuk mengendalikan kecepatan jatuhnya, merasa kaget di dalam hatinya. Taktik Asura mengharuskannya untuk menyerap energi spiritual dunia bawah, dan energi spiritual dunia bawah dianggap sebagai energi terdingin dan paling yin di langit dan bumi ini, tetapi sekarang, angin dingin yang tidak dikenal ini benar-benar melampaui energi spiritual dunia bawah setidaknya 10 kali lipat. Saya tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak saya akan berubah menjadi es sebelum mencapai dasar. Wang Xiaolong berpikir sendiri. Sekarang, dia berada 1300 meter di bawah, namun masih belum ada tanda-tanda dasarnya. Mungkin dia tidak akan melihatnya bahkan setelah 2 atau 300 meter lebih jauh ke bawah. Mengandalkan tingkat kekuatan Wang Xiaolong saat ini, dia tidak memiliki harapan untuk berhasil. Apa yang saya lakukan? Meninggalkan? Kembalilah saat dia menerobos ke Xiantian Eighth Order. Tapi, berapa lama baginya untuk menerobos ke Orde ke-8 Xiantian? Mungkin setengah tahun, atau bahkan lebih lama. Sejak dia menerobos ke Xiantian Seventh Order, Wang Xiaolong jelas merasakan kecepatan kultivasinya melambat secara drastis. Kaki Wang Xiaolong mendarat di sebuah batu besar yang menonjol di dinding celah, alisnya berkerut dalam pikirannya saat dia menatap ke bawah. Ada kurang dari 3 tahun sampai pemilihan murid Dewa Templar berikutnya, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Selanjutnya, Yaofei datang mencarinya di Tanah Bedlam dan menemukannya, ini kemungkinan besar akan membawa lebih banyak orang milik Dewa Templar ke sini. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus menemukan tempat tinggal Master suku Dewa kuno itu. Tapi, bagaimana dia bisa menahan angin dingin yang tidak dikenal ini? Kemudian, sebuah pikiran melintas di benak Wang Xiaolong Gunung Ksumi yang saleh. Godly MT. Ksumi adalah harta surgawi dunia Buddhis, sama menakutkannya dengan angin dingin ini, seharusnya tidak bisa menembus ke ruang Godly MT. Ksumi, kan? Segera, Wang Xiaolong mengeluarkan Godly MT. Ksumi dan masuk ke dalam aula kuil Ksumi dalam sekejap. Melangkah ke tengah formasi 10 Buddha, Wang Xiaolong memulai ki pertempurannya dan membimbingnya untuk terbang perlahan. Beberapa hembusan angin dingin bertiup, menyelimuti gunung Ksumi yang ketuhanan, dan beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong memastikan bahwa angin dingin ini tidak dapat menembus ke ruang gunung ketuhanan Ksumi. Temuan ini sangat melegakannya. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang bisa menghalangi angin dingin tanpa nama ini. Namun demikian, Wang Xiaolong masih terkejut, meskipun angin dingin gagal menembus ke ruang Godly MT. Ksumi, itu membentuk lapisan es berwarna biru tua yang mengkristal di sekitar eksterior luar. Dan lapisan es biru gelap ini benar-benar memengaruhi kecepatan gunung Ksumi yang saleh. Wang Xiaolong segera mendorong formasi 10 Buddha, energi Buddhisme mengalir turun dari kehampaan di atas, menyebar ke dalam aula kuil dan keluar, perlahan mencairkan es biru gelap yang menyelimuti gunung Ksumi yang saleh. Ketika semua selesai, Wang Xiaolong terus melakukan perjalanan lebih jauh, semakin berhati-hati saat ia mencoba untuk menghindari meningkatnya jumlah angin dingin tanpa nama yang bertiup, menutupi gunung Ksumi yang saleh dengan lapisan es lainnya. Semakin jauh ke bawah, mencapai 2000 meter ke bawah, Wang Xiaolong akhirnya melihat sekilas ke tanah. Pasir dan bebatuan di dasar celah itu berwarna biru kecoklatan, tandus sejauh mata memandang, bahkan tidak ada sehelai rumput pun tumbuh, memberikan suasana sunyi dan suram. Wang Xiaolong mengamati lingkungan yang luas.
Di kedua sisi, dinding batu berlapis tebal dengan es berwarna biru tua yang mengkristal, dan di atasnya, angin puyuh biru gelap berputar dalam siklus tanpa akhir, dengan angin menderu yang membuat hati orang-orang yang mendengarnya penuh ketakutan. Tidak hanya itu, bentuk angin puting beliung berwarna biru tua ini pun berubah-ubah, kadang berbentuk naga, berikutnya ular, harimau, dan lain kali berbentuk seperti burung phoenix. Angin dingin ini sebenarnya melahirkan kecerdasan. Wang Xiaolong terkejut. Dan pikiran pertamanya tidak mungkin. Antara langit dan bumi, tidak mudah bagi makhluk hidup seperti pohon dan bunga untuk menumbuhkan kecerdasan, sesuatu yang tidak dapat dicapai tanpa puluhan ribu tahun, dan itu membutuhkan pemenuhan persyaratan yang ketat. Untuk elemen seperti angin, bahkan lebih sulit dibandingkan dengan pohon atau bunga. Seperti angin ini, dalam beberapa ribu tahun atau bahkan beberapa ratus tahun lagi, ia dapat berevolusi menjadi entitas eksistensi yang nyata, seperti naga elemen es atau burung phoenix. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong menjadi tenang, matanya berangsur-angsur menjadi cerah saat dia mempelajari angin biru yang selalu berubah. Ini barang bagus, meskipun angin biru ini belum sepenuhnya berevolusi dan berbentuk naga atau burung phoenix, jika dia bisa menyerapnya, seseorang yang mempraktikkan taktik asura seperti Wang Xiaolong pasti akan menuai panen yang tak terbayangkan. Tapi, angin dingin biru yang melahirkan kecerdasan ini tidak diragukan lagi sangat dingin, dengan kekuatan Wang Xiaolong saat ini, hanya melakukan kontak dekat saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi patung es. Lampu berkedip di matanya ketika dia memikirkan tentang kuali 1000 binatang di lapisan kedua pagoda harta karun Linglong. Aku ingin tahu apakah kuali 1000 binatang dapat menyerap angin biru dingin yang memiliki kecerdasan ini. Jika memungkinkan, maka aku dapat menyerapnya seketika. Dengan satu pemikiran, pagoda harta karun Linglong yang digabungkan menjadi gunung ketuhanan semi terbang ke udara, dipandu oleh Wang Xiaolong, perlahan-lahan mendekati angin kencang angin dingin biru. Namun, semakin dekat pagoda harta karun Linglong, semakin menakutkan rasa dingin yang membekukan, ruang di sekitarnya berubah menjadi domain es. Ki pertempuran dan kekuatan internal di dalam tubuh Wang Xiaolong memacu dengan gila-gilaan untuk mendukung pagoda harta karun Linglong semakin dekat dengan angin dingin biru hingga jaraknya dalam jarak 10 meter. Kemudian, dia memprakarsai susunan di dalam kuali 1000 binatang untuk menyerap angin dingin biru. Wang Xiaolong tidak berani melahap angin biru dingin sekaligus, mengulur waktu, perlahan-lahan menyerap untayan kecil, tetapi bahkan pada tingkat ini, pagoda harta karun Linglong ditutupi oleh lapisan es di luar. Melihat ini, dia tidak punya pilihan selain membagi sebagian pertempuran ki dan kekuatan internal untuk memulai formasi 10 Buddha, menggunakan energi Buddhisme untuk mencairkan lapisan es. Dengan cara ini, Wang Xiaolong tinggal di sana selama lebih dari 2 jam, menyerap angin dingin biru sampai dia merasa cukup dan mengambil pagoda harta karun Linglong. Dia kemudian memusatkan pertempuran ki dan kekuatan internalnya pada Thousand Demon Engulfing Destruction Array untuk menyempurnakan angin dingin biru, mengusir elemen dingin yang ekstrem.